Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita akan terus semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong hidup kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Ya, mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji dan hormat dan syukur atas segala kebaikan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia Tuhan, rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan, pertolongan Tuhan, dan bahkan juga pemeliharaan Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami semua ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan. Dan juga melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Dan renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Yakobus 5 ayat 16b sampai 18. Saya bacakan. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan. Dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Jemaat dikasih Tuhan, doa orang yang benar sangat besar kuasanya. Digambarkan Elia. Kita tahu Elia adalah seorang nabi Tuhan yang luar biasa. Dia pernah berhadapan dengan 450 nabi Baal. Dan semua nabi Baal itu dikalahkan. Bahkan akhirnya dihabisi istilahnya. Nah, tetapi di sini kita belajar firman Tuhan mengatakan Elia itu manusia biasa. Sekalipun dia luar biasa. Tapi manusia biasa. Dan Elia pernah berdoa supaya hujan jangan turun. Dan selama 3,5 tahun tidak turun hujan. Lalu setelah itu berdoa pula. Dan akhirnya hujan turun. Cuma dikasih Tuhan. Ya, kalau kita mau tahu kisahnya, kita baca. Kita akan menemukan. Ternyata bukan serta-merta dia hanya berdoa. Langsung tiba-tiba hujan turun gitu ya. Ketika setelah 3,5 tahun itu ya. Ternyata itu sampai 7 kali dia bersujud, dia berdoa. Jadi perlu ketekunan, kesungguhan di dalam berdoa. Sehingga baru akhirnya terjadi hujan turun. Ya, setelah 3,5 tahun tidak turun hujan. Dan jemaat dikasih Tuhan, pelajaran berharga buat kita. Bahwa doa kita haruslah tidak jemu-jemu seperti yang dilakukan Elia. Dikatakan Elia manusia biasa. Ya, sekalipun dia luar biasa. Ya, ketika berhadapan dengan 450 nabi Baal, bagaimanapun juga itu satu peristiwa yang luar biasa. Dan Elia membuktikan kuasa Tuhan yang luar biasa terjadi waktu itu. Tapi kalau kita perhatikan kisahnya, Elia juga pernah, istilahnya kalau bahasa sekarang depresi. Mengalami satu tekanan stres yang amat sangat dalam hidupnya. Ketika dia mendengar ancaman Isabel. Ya, jadi dia sempat seperti itu. Nah, membuktikan Elia yang luar biasa itu pun ternyata memang manusia biasa sama seperti kita. Nah, kalau Elia yang pernah punya satu kondisi tertekan, mengalami tekanan hidup sampai depresi sedemikian luka pengen mati ya bahkan ya.
itu bisa, ternyata dia juga punya satu kuasa Tuhan yang luar biasa ketika berdoa menghentikan hujan dan menurunkan hujan. Demikian juga tentunya kita, karena sama seperti kita juga. Kuasa yang sama, yaitu kuasa Tuhan, juga bisa terjadi melalui setiap doa-doa kita. Karena itu janganlah berhenti berdoa, tetaplah bertekun dalam doa. Sebab doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Jadi kuasa doa itu akan semakin luar biasa ketika kita yakin berdoanya. Jangan berdoa sekali, ya sudahlah Tuhan gak jawab doaku. Jangan istilahnya kita mutung. Jangan istilahnya kita ini bersungut-sungut gara-gara doa belum dijawab. Bertekun terus dalam doa. Berdoalah dengan sungguh-sungguh. Elia pun demikian kok. Ya tidak langsung doa terjadi, enggak juga. Elia mengalami proses itu. Dan Elia adalah manusia biasa, sama seperti saudara dan saya. Karena itu ayo kita semua juga percaya bahwa kuasa Tuhan akan dinyatakan ketika kita sungguh-sungguh berdoa. Nah, apapun pergumulan, apapun masalahmu, ayo jangan berhenti berdoa. Berdoa sungguh-sungguh. Kok belum dijawab? Berdoa lagi, berdoa terus sampai sesuatu terjadi. Makanya ada istilah PUSH. Pray until something happen. Wah, keren ya. Berdoa sampai sesuatu terjadi. Nah, sebelum terjadi tetaplah berdoa. Kita percaya bahwa doa kita sebagai orang benar, orang yang dibenarkan Allah, orang yang hidup dalam kebenaran, itu sangat besar kuasanya. Karena itu berdoalah dan kuasa Tuhan akan dinyatakan melalui doa-doa kita. Berdoa bukan hanya untuk diri sendiri. Doakan kotamu, doakan gereja, doakan bangsa negara, doakan. Karena doa kita didengar Tuhan, doa kita dijawab Tuhan. Sehingga melalui doa kita bisa mengubahkan dunia. Mari jemaat dikasih Tuhan, jangan jemu-jemu, tetaplah berdoa. Elia yang manusia biasa, kuasa Tuhan nyata terjadi melalui doa-doanya. Demikian juga kita tentunya. Ketika kita sungguh-sungguh berdoa, maka kuasa Tuhan pun akan terjadi melalui setiap doa-doa kita. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami belajar dari seorang Elia, hamba-Mu yang luar biasa. Tapi Alkitab mengatakan, Elia manusia biasa, sama seperti kami juga. Tetapi ada kuasa yang luar biasa terjadi ketika Elia berdoa. Dan kami percaya Tuhan, Engkau pun juga akan mendengarkan setiap seruan dan doa kami. Ketika kami berdoa sungguh-sungguh kepadamu. Dan kami percaya kuasa Tuhan dinyatakan. Sehingga terjadi sesuatu melalui doa-doa kami. Terima kasih Tuhan. Mari Roh Kudus yang tuntun kami. Untuk kami bisa menjadi orang-orang yang setia dalam doa. Kami menyerahkan hari ini hidup kami dalam tuntunan-Mu ya Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera. Dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan. Ayo tetap semangat terus. Maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.